Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan. Apa itu penyimpangan? Simak videonya. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan data. Kalau kita punya data seperti ini kelompok pohon cemara dengan tinggi 3 meter, ya, semuanya 3 meter. Kemudian ini adalah kelompok data berikutnya, pohon cemara warna coklat. Tingginya 3, 4, 3, 2, 3 meter. Berikutnya, kelompok cemara warna ungu dengan tinggi 5, 3, 1, 4, 2, dan 3 meter. Kalau kita hitung ukuran pemusatannya, min, median, dan modusnya, maka kita akan dapatkan sama semua, 3 semua. Untuk data cemara warna hijau, itu minnya 3, mediannya 3, modusnya 3. Kemudian cemara warna coklat, ya, minnya 3, mediannya 3, modusnya 3 juga. Demikian pula untuk data cemara warna ungu ini, ukuran pemusatannya 3 semua. Minnya 3, mediannya 3. Padahal kita lihat bahwa pola datanya jauh berbeda antara warna hijau, warna coklat, dan cemara warna ungu. Ternyata ukuran min, median, dan modus tadi belum cukup bisa menggambarkan dengan baik bagaimana pola atau perilaku data. Min, median, modus, untuk Anda yang belum kenal dengan istilah ini, silahkan Anda klik link video di pojok kanan sebelah atas. Baik, nah rupanya ukuran min, median, dan modus itu, ukuran pemusatan, dia belum bisa menggambarkan pola data dengan utuh. Kita bisa melihat bahwa pola datanya berbeda, tapi ukuran pemusatannya sama semua. Baik, kita memerlukan ukuran yang lain, ya, sehingga kita dapat menggambarkan atau menjelaskan pola data dengan lebih baik. Kita bisa melihat bagaimana simpangan data dari pusatnya. Ukuran yang dimaksud itu disebut dengan ukuran keragaman. Jadi, ukuran keragaman itu adalah suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusatnya. Ada 4 yang akan kita pelajari, 4 ukuran. Yang pertama adalah kisaran atau range, ya, kemudian ragam atau variance. Kisaran atau range ini rumusnya itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, atau X max dikurangi dengan X minimum. Kemudian ragam atau varians dibagi 2, yaitu ragam populasi dan ragam contoh. Apa itu populasi, apa itu contoh, dapat Anda lihat penjelasannya pada link video di atas ini. Ragam populasi itu simbolnya adalah sigma kecil kuadrat. Ini sama dengan sigma xi minus mu dikuadratkan dengan i bergerak dari 1 sampai dengan n dibagi n, n-nya n besar. Nah, di sini ada notasi sigma. Bagi Anda yang belum mengetahui notasi ini, bisa Anda pelajari pada link video di atas. Berikutnya ragam contoh. Ragam contoh dinotasikan atau simbolnya adalah S kecil kuadrat. Ini sama dengan sigma xi minus x bar dikuadratkan dengan i bergerak dari 1 sampai dengan n dibagi dengan n min 1, n-nya n kecil. Ya, karena ini menunjukkan contoh. Kalau ini n-nya n besar karena menunjukkan
populasi, jumlah populasi. Ukuran keragaman yang lain itu adalah simpangan baku atau standard deviation dan koefisien keragaman atau coefficient of variation. Simpangan baku dibagi dua, yaitu simpangan baku populasi dan simpangan baku contoh. Nah, rumusnya simpangan baku populasi adalah akar dari sigma kuadrat sama dengan sigma. Kalau simpangan baku contoh, rumusnya adalah akar dari S kuadrat atau sama dengan S. Kemudian, koefisien of variation atau koefisien keragaman ini dibagi dua, yaitu koefisien keragaman populasi dan koefisien keragaman contoh dengan rumus untuk yang populasi ini sigma per mu dikali 100%. Untuk CV contoh, rumusnya adalah S dibagi dengan X bar kali 100%. Jadi untuk yang populasi, maka ini parameter semua. Ya, kalau yang contoh, ini statistik semua. Untuk Anda yang ingin tahu apa itu populasi, apa itu contoh, ya, kemudian apa itu parameter dan statistik, bisa dilihat di video di atas ini linknya. Baik, kita lihat data yang tadi. Ini pohon cemara warna hijau, warna coklat, dan warna ungu. Tadi sudah kita lihat ya bahwa ukuran pemusnahannya 3 semua, sama semua. Baik min, median, atau modusnya untuk ketiga kelompok data ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita tambahkan kisaran atau range, kita lihat rumus tadi apa range. Rumusnya adalah X max kurang X min. Ini X max-nya berapa? 3, X min-nya 3. Berarti range-nya 0. Ya, untuk yang ini, untuk yang data yang kedua, cemara warna coklat, X max-nya adalah 4, X min-nya 2, sehingga range-nya 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Sedangkan untuk cemara warna ungu, ini X max-nya 5, X min-nya 1, sehingga range-nya 4. Kita lihat ya, dengan adanya satu tambahan ukuran, itu ukuran keragaman, kita bisa melihat bahwa ini bisa menunjukkan atau menggambarkan pola data dengan lebih baik. Artinya kalau range-nya 0, berarti data ini tidak menyimpang dari pusatnya. 3 adalah pusat data, ya. Ini lihat sama semua 3. Kemudian range-nya 2 itu artinya data sedikit menyimpang dari pusatnya. Kalau range-nya 4, datanya semakin bergejolak ya, semakin bervariasi, semakin menyimpang dari pusatnya. Jadi semakin besar ukuran keragaman, di sini range-nya semakin tinggi, maka datanya akan semakin beragam atau bervariasi, akan semakin menyimpang dari pusatnya. Nah, coba kita lihat ukuran yang lain, yaitu sigma kuadrat, kita dapatkan ini yang ini 0, ini 0,33, yang ini 1,67. Kemudian untuk sigma, ini 0, 0,58, dan 1,29. Ya, untuk CV, maaf tidak kelihatan, untuk CV, nilainya 0, kemudian 19,25%, yang untuk warna coklat, dan untuk data yang warna ungu ini 43,003%. Kita lihat ya, semakin bervariasi datanya, semakin beragam datanya, semakin dia menyimpang dari pusatnya, kita lihat bahwa ukuran keragamannya semakin besar, baik kisaran, range, sigma kuadrat, sigma maupun koefisien keragaman. Kita lihat nih angkanya semakin besar. Kita bisa sebutkan bahwa data yang bervariasi, yang turun naik, yang menyimpang dari pusatnya, itu berarti datanya adalah data yang heterogen. Sedangkan data yang mengumpul di titik pusatnya disebut dengan data yang homogen. Nah, kita sekarang bisa melihat bagaimana hubungan antara ukuran keragaman dan kehomogenan data atau homogenitas data. Semakin besar ragamnya, semakin besar ukuran keragamannya. Kita lihat ini ragam kecil dan ini ragam besar. Semakin besar ragamnya, maka dia akan semakin heterogen. Sebaliknya, semakin dia homogen, maka ukuran keragamannya akan semakin kecil. Nah, ini hubungan antara
ukuran keragaman dan kehomogenan data. Berarti data yang homogen itu adalah data yang ukuran keragamannya kecil. Data heterogen itu adalah data yang nilai atau ukuran keragamannya besar. Mana ukuran yang paling bagus? Kisaran atau range ini kelebihannya mudah dan sederhana. Tapi kekurangannya adalah tidak sensitif terhadap penyimpangan data. Kemudian untuk ragam dan simpangan baku, kelebihannya sensitif terhadap penyimpangan data, tapi kekurangannya penghitungannya lebih rumit, kemudian juga tidak bisa membandingkan populasi atau sampel dengan skala atau satuan yang berbeda. Nah, untuk koefisien keragaman, ini kelebihannya adalah dapat membandingkan populasi atau sampel dengan skala atau satuan yang berbeda. Kekurangannya, penghitungannya lebih rumit. Data yang homogen selalu lebih bagus dari data yang heterogen. Untuk membandingkan kehomogenan data berat 5 anak gajah dan 5 anak tikus, digunakan ukuran ragam atau varians. Untuk menghitung ragam dari populasi, digunakan ukuran ragam S kuadrat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Ciao.